Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan hands-on untuk tugas explore REST API with API Simulator ya. Di sini untuk objektivitasnya pertama yang akan kita lakukan adalah menggunakan VM device ya. Kemudian mengeksplor API documentation dan menggunakan API Simulator. Yang ketiga, menggunakan Postman to make API calls to the API Simulator. Keempat, menggunakan Python untuk menambahkan 100 books to the API Simulator ya. Oke. Langsung masuk bagian perintah saja di sini. Kita sudah berhasil untuk menjalankan VM-nya. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan explore API documentation menggunakan API Simulator. Yang pertama di sini kita akan membuka Chromium Web Browser. Kemudian di bagian kita pilih kita masuk di Circular Library website, kemudian type library demo lokal, tuliskan ini linknya dari demo lokal. Oke, berhasil ya, sudah. Kemudian di sini perintahnya klik or books, kemudian pindah ke bagian click here API. Kemudian di sini kita akan melihat ya, pertama ada API F1 default namespace di sini. Nah, di bagian ini. Kemudian selanjutnya adalah kita klik anywhere toolbar of Getbooks API. Getbook API. Nah, ini perintahnya untuk kita mengambil data mengenai endpoint books ya. Kemudian klik application JSON di sini. Kemudian kita pindahkan sudah berhasil ke aplikasi JSON ya. Selanjutnya adalah code description-nya. Informasi di sini sukses ya, berhasil. Kita mengambil seperti ini akhirnya. Indicate book API, kemudian klik tryout. Tryout button sudah, kita kemudian masuk parameter execute. Ini respon curl-nya comma request URL kode yang lain. Oke, kita execute saja. Kita lihat hasilnya. When you can use the access the format the book API request URL di. Oke, booksnya seharusnya langsung masuk ya. True. Stringnya kita minta di sini bagian ID. Application JSON and respond body will see indicate books API document. Klik try out. Oke, benar. Kemudian sini setelah itu kita melakukan blink ya, execute. Kita gunakan ini tryout.
through the ID. Request URL, kodenya, detail. Nah seperti ini ya hasilnya. Kita menampilkan ID dan detailnya di sini sesuai yang diperintahkan di labnya. Oke, seperti ini. Oke, benar ya, berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah to get API bug, kita akan mengcopy bagian ini, demo lokal API-nya, copy. Oke. Di terminalnya coba kita jalankan perintah ini ya. Paste-nya, paste. Nah, ini ya. Curl get. Nah, ini perintahnya. Select the curl command, right click and copy command. Kita lihat dulu. Oh, ini perintahnya. Copy. Paste di bagian sini. Enter. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, sama perintahnya di bagian dokumentasi API di sini dan di bagian terminal hasilnya sama ya, berhasil menampilkan hasil yang sama. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melanjutkan ke bagian parameter. Di sini ke bagian parameter. Kemudian kita akan melakukan execute lagi ya. Parameter session, select the parameter di sini, include SBN. Oh enggak, di bagian parameter sini ya. Respon parameter include SBN nya, kita klik true dan enggak perlu. Jadi parameternya di bagian ini include SBN nya kita klik true ya. Oke, coba kita jalankan. Oke. Kalau include the parameter SBN, call get application. Request URL nya kita cari ya, request URL nya include. Nah ini kita copy, buka lagi Chromium web servernya, kita paste di sini. Nah sama ya hasilnya juga. Oh, ini menggunakan tampilan HTML ya. Oh ya, XML file ya. Oke, berhasil juga. Kemudian step 8, klik API post login via basic. Selanjutnya kita klik API begin post. Kemudian klik try out, cancel. Klik try out, execute. Required. The sign box will be prompt. Sign box. Post login via basic ya. Enggak di sini. Salah. Clear. Ini kita tutup dulu ya. Cancel. Kita tutup bagian ini. Kita postnya via login ya. Ini metode bagian. Nah ini via basic reason. Saya klik execute via basic API yang ini. Kemudian di promnya bagian kita akan memasukkan bagian password ya. Sign box try out ya. Sign box nya sign box
execute. Oke, nih di inboxnya Cisco, passwordnya Cisco 3. Oke, kita berhasil ya mendapatkan tokennya. Oke, klik bagian ini, token API-nya. Copy, scroll the up, kita bagian authorization ya, masukkan tokennya di bagian sini, masukkan, kita close, kita berhasil masuk ya. Kemudian close the available, klik the API post, masuk lagi ke bagian API post, klik API post, notice di parameter payload, kemudian klik try out. Oke, kita masukkan ini ya, perintah untuk menambahkan ID 4 dan nah seperti ini perintahnya. Hapus dulu. Lanjut. Salin. Paste bagian ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita execute ya. Kita kirimkan perintahnya. Kita lihat hasilnya di sini karena responnya 200 ya, berarti kita berhasil mengirimkan mengirimkan data tentang ID baru, title baru, dan autornya. Di sini autornya Rix Graziani ya. Kita verifikasi menggunakan perintah get. Apakah ada? Di sini kan cuma ada 3 tuh. Jadi kita coba execute lagi bagian boxnya, edit out, execute. Oke, kita lihat ada berapa. Oke, 6 nambah ya. Nih di bagian 4-nya. Di sini ada ya itu. ID 4, versi 6, Rickerzan ya. Sama seperti data yang kita kirim. Dan verifikasinya oke, berhasil. Selanjutnya kita tambahkan lagi perintahnya di sini. Kita tambahkan lagi ID baru ya, ID baru, titel baru, dan penulis baru ya. Kita paste lagi bagian sininya. Ini kurang nih. Salin. Kita paste. Kita execute lagi ya. Oke, berhasil ya kita nambahin ID baru lagi. Kita verifikasi lagi menggunakan metode get-nya. Kita cek, ini harusnya ID 5 ya. Nah, ini berhasil ya. Di sini ID-nya 5, title-nya di sini 31 days before your CCNA exam, dan autornya Alan Jason. Oke, kita verifikasi. Lanjut ke step 10 ya, list booking using the Getbook API. Oke, di sini udah kita verifikasi dan benar berhasil. Selanjutnya list Facebook. Oke. Kita coba di sini kita mengambil perintah untuk menampilkan book tapi di detail ID-nya. Menggunakan ID ini. Oke. Kita coba ya, kita klik get book ID. Di sini kita try it out. Kita coba ID 4, harusnya di sini menampilkan Rix Graziani ya, ID 4, IP versi 6 fundamental, autornya Rix Graziani. Kita coba panggil. Oke, benar ya. Kita tes juga di bagian 5. Kita execute lagi. Oke, berhasil ya, sama untuk hasilnya ID 4 dan ID 5. Kemudian di sini kita akan melakukan perintah delete.
specific book using the data delete books berdasarkan ID ya. Kita delete put ya, bukan put ya, kita delete di bagian ini, try it out ID 4 ya. ID 4 ini autornya Rizky Graziani ya, kita hapus. Oke, deskripsinya di sini sukses. Kita verifikasi lagi perintahnya di bagian get, method get. Bisa ikut lagi, otomatis hilang ya. Nah, ID 4 sudah hilang dan digantikan ID 5 ya. Cuma ada ID 1, 2, 3 dan 5. Oke, selanjutnya use postman ya. Di sini kita menggunakan postman. Kita close dulu bagian ini. Kita gunakan postman. In this part you will use postman to make the same API calls you made the student library API. Postman is useful when API developer website is not available. Open postman. Di sini postman yang ini kita buka. Kemudian langkah selanjutnya, in the main window next to launchpad tab. Sebentar. Kita starting postman dulu. Kita klik di postman icon di desktop. Normally you will see in postman hover is not. Kita tekan login postman, login juga. Nah, ini postmannya ya. Kita tunggu. Ini kita minimalisirnya. Free. Kita coba daftar juga ya, kalau di postmannya kita daftar dulu. Browser as open comment. Undo URL. Close. Kita sign up ya. Jadi kita menggunakan Google saja untuk loginnya. Besarkan dulu ini. Kita bikin akun passwordnya dulu. Sign up with Google. Kita coba mendaftar dulu ya mau postman. Sudah. Oke, hasilnya lanjut. Kita masuk ke akun Google, lanjutkan mendaftar postman.
lanjutkan. Oke, berhasil ya. Kita pindah lagi ke aplikasi Postman-nya. Oke, udah berhasil kita daftar. Kita lanjutkan langkahnya di sini. Ini langkahnya adalah kita kita berhasil in the main window. Klik plus icon to create unit type. Oke, request benar. Default by get. Klik around next get. Oke. Return the school library API to Chromium. Initially expand the getbook API and request. Kita kembali lagi ke bagian ini. Oke. Return the school library API in Chromium and request. Kita minta HTTP library-nya ya di bagian get. HTTP atas. Kita lihat HTTP nih. Book local API. Postman jauh ini kita postman oke, part 3 postman. Return the school library API in Chromium. If ini sekali expand the getbook API in your saudara select right click movie your clipboard. Nah, saat ini HTTP vbooks sampai sini ya perintahnya untuk URL-nya copy, pindah ke bagian postman sini, kita paste. Nah, kita minta perintah di sini get ya. Nah, oke, sama ya. Di sini berhasil menampilkan ID 0, kita verifikasi. ID 1 ada, ID 2, ID 3 dan ID 5 harusnya. Nah, benar. ID 2, 3 dan 5. Oke. Kemudian in the main middle, klik icon pulse to create a unique request. Oke. Kemudian klik donor get desert post, bagian post. Di sini kita menggunakan endpoint basic ya. Kita akan melakukan login, salin, kita di endpoint basicnya. Terus dari sini, nah di basic, di sini harusnya klik authorization-nya biar token. Drop and list type use basic out. Nah, ini username-nya Cisco, passwordnya Cisco 123. Oke, kita send ya. Oke, berhasil, kita mendapatkan tokennya. Oke, kita ambil tokennya, kita copy,
in the middle. Di sini kita copy URL. Kita copy URL ini. Kemudian note return postman interrupt list port type API key di sini. After API key ya. Kita ke bagian authorization, kemudian pilih API key. Kita ambil token dari bagian sini, kita copy, pindah ke bagian sini. Nah, X API key ya, X API key, terus API key value indicate file enter X API key. Oke. NDK kita pilih ini X API key. Nah, seperti ini. API key, kemudian selecting the green authorization. Oke, benar. Return the push tab. Oke, sebagai respon enter. Indicate field enter API key. Ini kita udah ya, API key-nya X API key. Note recall the use of X API in School Library API when you got a token. Select the green authorization button. Kemudian example return the post tab in copy token so they include everything within API key. Nah, ini sudah. Go back to the second post tab and then click authorization kan, click authorization hasil content following in the drop list for type cause API key. Okay, in the key file enter X API key. Kita langsung ini copy. Sini. Nah, oke, berhasil ya. Kita menampilkannya example. Oke. In the same row authorization tab ya, di sama klik the body. In same row with the authorization tab, click body, click row, dan klik text and change the option JSON. Di sini kita akan mencoba mengganti ya, menambahkan poin 1. Klik send. Oke, di sini body row ID. Oke, kita kirim ya, post. Enggak ada ini. Tokennya berubah. Sabar, tokennya berubah.
sih. Oke, post di bagian sini ya, di bagian body ini ganti methodnya post API books untuk mengganti data API book ya. Error, none is not type object. Message unprepared validation failed. Ini salah. Text. Harusnya ini JSON. Nah ini. Good API key required. Oke, kita dimintakan API. Oke, kita ulangi perintahnya ya. Kita masukkan kode API kita. Terus lagi di bagian ini. Oke, nah ini copy, kita masuk bagian ini. Di bagian key-nya kita masukkan get. Saya ambilin data ya. Headernya application design di sini. Application bukan content type. Content type application design. Application design ya. Nah, seperti ini. Get. Ini kode ya. Sebentar. Ini di sini kita post data ini. API key required. Harus kita login dulu ya. Oke. Send. Oke, kita ambil tokennya. Kita ganti tokennya di sini. Oke, sudah berhasil. Kita akan melakukan get di body-nya, kita ganti non dulu ya. Kita aktifkan. Oke, kita coba ya, kayak perintah awal tadi. Nah, seperti ini. Setelah itu, go to back a second post in token, paste in token in value file. Go back to second postman, di post in type postman. Okay. Go to back second post. Oke, benar. Token the file value di value klik raw, klik text JSON. Kita nah seperti ini, coba kita kirim method post ya. Bisa API coba ya, kita kirimkan datanya. API required. Kenapa ya? Kita login dulu, ulang lagi prosesnya. Kita login. Setelah login, kita copy paste tokennya. Copy. Ini login sebagai admin ya. Masuk, kita ganti API key-nya di sini. Nah, seperti ini. Go to back second post tab in postman,
pasti ditekan invalid file. Ini di bagian tab ini kita ya di bagiannya x API. Oke, value-nya bulan. Value-nya kita ambil dari token yang ini ya, kita copy masuk bagian ini. Nah seperti ini. Setelah itu kita masukkan data yang ingin kita kirim ya. Di sini raw bagian ini. Oke, kita coba kirim ya datanya dengan berhasil. Nah oke, kita berhasil menambahkan data baru ya. Kita verifikasi coba menggunakan API method get ya. Harusnya ada ISBN. Oke, terus kita kirimkan datanya ya. Ada yang kurang ini. Kita lihat formatnya, kita lihat dulu formatnya ya. Formatnya di sini enggak ada salah. Oke. Oh, kita nambahin data baru lagi ya di sini. Kita cek. Nah, kita coba cek. Tadi kan nomor 4 udah nggak ada tuh, sekarang harusnya ada. Nah, tambahkan lagi ya, berhasil ya. Oke, kita pindah lagi sekarang ke go to school library API website. Oke, selanjutnya scroll get to book API. Kita scroll get to book API. Nah ini data simple SBN, sort by nya kita parameter ID, stringnya kita execute. Di sini hasilnya apa? Oke, nah ini SBN nya ya. Oke, berhasil, kita berhasil ngumpulin. Kemudian dari kode ini ISBN ini true. Ini perintahnya apa sih? Klik sort by author. Oke, pakai ini yang bukan ID ya. Nah, habis itu kita copy kembali ke Postman lagi. Kita buka tab baru ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada batas waktu untuk tokennya. Kita paste lagi di bagian sini. Klik balance and go to first API get tab. Di sini nggak perlu bikin tab baru ya. Di sini aja kita
klik params, kemudian include WSBN benar, sort by author benar, klik send. Ya, apakah sama hasilnya? Oke, ini ya, sama ya hasilnya. ID 5 nggak ada autornya, nggak ada SBN-nya. Oke, kita samain, hasilnya sama ya. ID 2 dengan autornya 00123 benar, ID 3 dengan 00123 juga, ID 4 ini yang ID 0 ya, di sini ID 0 yang agak berbeda 978, dan ID 1 di sini 978 juga. Oke, benar. Kemudian kita di sini akan menjalankan script ya. Kalau kita ini sudah menggunakan Postman udah berhasil ya. Kemudian part 4 ini kita akan menggunakan Python untuk menambahkan 100 books to the API simulator. Oke. Di sini kita menggunakan Notepad ya. Visual Studio Code ya. In VS Code Explore. Oke. Open VS Code. Oke, kita open Visual Studio Code-nya. Tunggu prosesnya ya. Oke. From the menu kita klik file, open folder, klik enggak harus kayak gitu. Open folder, navigasi to the labs net school labs di bagian mana ini? Open folder ke bagian navigate to the labs di bagian labs, devnet sort school library. Oke. Klik oke di bagian sini. .p nya kita kita coding ya. Open the terminal. Kita jalankan code-nya ya. For open the terminal and start Python from Packer. Oke, ini ada modul Packer, import Packer. Di sini kita akan membuat data dummy ya. Oke. Perintah apa sih? Oke, ini kayak gini. While of the Python request create a Python open terminal and start Python 3. Python 3. Oh, di sini add. Oke, teman-teman. Oke, kita berhasil nambahin ya. Kemudian from Packer mengasih Packer modul to see all. Oke, kita berhasil nambahin ya. Ini salah ya. Di sini udah bener kan harusnya API host to get. Oke. Ya udah kita jalanin ya, udah bener harusnya ini. Oke, kita coba jalanin di bagian sini. Kita lihat datanya ya, apakah sudah menambah 100. Sini kita get, tapi nggak harus pakai kayak gini aja. Via books get. Kita lihat apakah sudah mencapai 100. Ada 100 data dummy baru ya. Kita scroll. Oh, kok cuma 6? Gimana close ya? Return the browser back, see you now. Chrome browser. Oke, kita lihat ya. Ada nggak bisa di Postman ya, mentok ya.
di 9. Coba kita lihat di ini, kita ke bagian get. Kita ke bagian get ya. Oke, false saja ya. Kita tutup dulu. Kita coba jalankan ya, execute. Apakah sudah berhasil? Oke, di sini 9. Bisa nggak ya? Ada yang salah ini. Oke, kita coba ya, kita verifikasi ya. Di mana yang salah ini? Ini Python. Nah, sebentar. Kita cek ya, verifikasi di bagian mana kita yang salah. Oke, ini salah nih. Apa API-nya ya? Kita ngirim datanya. You will use the Python request. Kita buka. Nah ini. Oke, ini sama ya. Oke, get out token API post. Oke, basic. Oke. Open terminal, start Python 3. Ini kita buka terminal Python 3. Di sini perintahnya adalah from packer import packer, import packer. Kemudian selanjutnya pack sama dengan packer, variable pack sama dengan packer ya. Oke, pack titik terakhir titik forest step k twice be sure include the period. Pack titik press tab k twice be sure include the period. Press tab K. Back tab titik tab. Nah ini nih, kita lihat nih ya, package package prase package fc, cari cek ada nggak package prase. Kemudian di sini pack name you import different. Ini coba lagi jalankan ya. Green my name is titik. Oh, ini mah kita copy aja ya, kita copy. Tempatnya ada salah penulisan. Paste. Packnya. Ini salah kan? Paste. Nah, oke, benar ya. Di sini namanya random ya, Santunar. Kemudian kita exit ya, exit. Oke. Di sini the function variable token from the API service. To get out token function
the R variable API host. Oh, kita harus ngambil API nya juga ya, API host. Enggak deh, to get a token function is three variable, a bold request for variable meant for the login via basic API via login basic ya. API host. Oke. Review the get auto function. Oh enggak nih. Ada token review the udah jalan ya tadi. Ini Python 3. Nah, kita lihat nih author tuh udah masuk datanya. Kemudian return to Chrome browser. Kalau buka lagi kita aring salah. Sebenarnya udah jalan sih. Data udah dikirim. Oke. Get books ya, kita get. If you get to ini get books, kita try it out, nggak usah execute. Terus download datanya ya, kita download datanya. Respon Johnsonnya kita tes apakah benar ya. Yes, ada berapa data? Kok 9 ya? Oke. Tapi via docs ya, dokumen package mana di versi 1 via docs, kita lihat ya. Oke, kita coba di Postman ya. Kita salin. Coba masuk di bagian ini ya. TP library. Lagi bikin video, Bang. Lagi bikin video. Create out. Kita coba jalankan ya. Sukses. Book, kita lihat model book. Ready atau nya string author pack 3 coba ya. Execute, kita lihat ya. Oh iya benar. Terbatas berarti di sini cuman bisa nambah 1 sampai 9. Nah, ini kita udah nampilin pack 3 dan ada datanya. Oke. Kita berhasil ya untuk menjalankan lab ini. Nah, dan kita berhasil mengikuti semua perintah yang ada pada lab ini ya.
perintah yang ada di sini. Oke, saya akhiri praktikum kali ini dan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.